Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen strategik. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dari manajemen strategik itu sendiri. Secara prinsip dipahami bahwa manajemen strategik itu berkaitan dengan kemampuan manajer untuk menetapkan strategi apa yang diambil dalam mengambil berbagai keputusan penting, ya, keputusan-keputusan penting di perusahaan atau organisasi. Kalau diilustrasikan dari gambar ini, jika di satu kondisi kita berada pada posisi ancaman, misalkan ada beruang yang mengejar, cara berpikir strategik itu bisa dilihat misalkan dari orang yang berada di tengah berpikir kita tidak akan lebih cepat darinya, dari yang mengejarnya. Tetapi kalau berpikir strategik, memang kita tidak akan lebih cepat dari beruang ini, tetapi saya bisa lebih cepat dari pesaing gitu. Itu kalau diilustrasikan. Jadi satu ketika ada dua orang direktur perusahaan yang bersaing dalam industri yang sama. Kedua direktur ini memutuskan untuk berkemah guna mendiskusikan kemungkinan bergabung. Nah, mereka berjalan jauh masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba mereka berhadapan dengan seekor beruang grizzly yang berdiri dengan kaki belakangnya dan mengeram. Segera direktur pertama menurunkan ranselnya dan mengeluarkan sepatu untuk berlari. Direktur yang kedua berkata, "Hai, beruang itu pasti dapat berlari lebih cepat dari kamu." Direktur pertama menjawab, "Mungkin aku tidak dapat berlari lebih cepat daripada beruang, tetapi aku pasti bisa lebih cepat daripada kamu, karena ya tadi ransel sudah dilepas." Nah, cerita ini menangkap pentingnya manajemen strategik. Ya. Dipahami bahwa dalam hal pengambilan keputusan ada salah satu alat ukur yang sangat penting dalam mencapai keunggulan bersaing, di mana harus ada respon terus-menerus maupun adaptif terhadap berbagai peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Di sisi lain, kekuatan motivasi untuk stakeholder seperti manajer, stakeholders itu sendiri, karyawan, konsumen, kontinuitas, pemerintah, dan sebagainya yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Ada tindakan yang bersifat inkremental, senantiasa meningkat dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Itu menurut Hamel dan Prahalt. Manajemen strategik dipahami merupakan seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Menurut Hanger dan Whelan, disebutkan bahwa manajemen strategi adalah rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka yang panjang. Adapun dimensi keputusan strategik, pertama berkaitan dengan masalah strategis yang memerlukan keputusan manajemen puncak. Karena keputusan strategis mencakup berbagai bidang operasi satu perusahaan, maka keputusan itu memerlukan keterlibatan manajemen puncak. Yang kedua, adanya masalah strategik berkaitan dengan kebutuhan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Keputusan strategik melibatkan alokasi yang substansial atas sumber daya manusia, aset fisik, atau dana yang harus dialihkan dari sumber-sumber internal
atau diperoleh dari luar perusahaan. Selanjutnya ada masalah strategis yang biasanya memiliki konsekuensi multifungsi atau multibisnis, di mana keputusan strategis memiliki implikasi yang rumit terhadap hampir seluruh bidang perusahaan. Yang keempat, masalah strategis memerlukan pertimbangan atas lingkungan eksternal perusahaan. Di sini perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi eksternal yang sebagian besar berada di luar kendali perusahaan. Kita lihat elemen manajemen strategik yang harus diperhatikan meliputi misalkan manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan juga manajemen pemasaran. Selanjutnya ada model rencana strategis antar bidang, di mana di sini ada rencana strategis sumber daya informasi yang berhubungan saling terkait dengan rencana-rencana lain. Misalkan rencana strategi sumber daya keuangan, terkait juga dengan rencana strategi sumber daya manusia, juga terkait dengan rencana strategi sumber daya manufaktur. Berikut juga rencana strategi sumber daya pemasaran. Semuanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Kita lihat web-based supply chains, di mana di sini ada alur informasi dan alur barang. Ya. Kita lihat dalam pengelolaan strategis, manajemen strategik yang berdasarkan, yang dianalisis berdasarkan rantai supply, ya, ada kebutuhan berkaitan dengan logistik, ya, ada berkaitan dengan customer oriented exchange, juga berkaitan dengan supplier oriented exchange. Karena kesemua lini ini mempengaruhi bagaimana penetapan pemanggilan keputusan. Di mana posisi customer mempengaruhi juga apa yang menjadi keputusan logistik provider, lalu juga memperhatikan bagaimana supplier mempengaruhi keberlangsungan manufacturers. Ya. Dan peranan bank sebagai penyandang dana juga mempengaruhi kebijakan dari customer. Ya, jika pembeliannya melalui pihak ketiga ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan lembaga keuangan, tentu keputusan akan pembelian juga menjadi pertimbangan tersendiri ya, atas berbagai kebijakan di perusahaan customer. Mengapa manajemen strategik itu sangat penting ya? Ini untuk memberikan arah pencapaian tujuan perusahaan, juga membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak yang mengantisipasi setiap perubahan secara merata. Tentunya dengan konsep yang lebih efisien dan efektif. Kita lihat model komprehensif yang menyangkut model keseluruhan berkaitan proses manajemen strategik, di mana di dalamnya kita lihat visi dan misi yang telah ditetapkan menjadi rujukan penetapan tujuan jangka panjang, ya. Di mana selanjutnya dengan merumuskan dan evaluasi lalu memilih strategi, dilakukanlah implementasi strategi tersebut dan dijadikan sebagai sebuah isu manajemen. Isu manajemen ini diterapkan, diimplementasikan dalam format isu pemasaran, isu keuangan, akuntansi, lead bank, sistem informasi, dan lain-lainnya. Setelah pelaksanaan atau implementasi strategi tersebut dilakukanlah pengukuran dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini juga supporting terhadap audit, ya, supaya apa yang menjadi penetapan di awal berkaitan dengan visi misi ini apakah sudah tercapai dengan konsep strategi yang ditetapkan, ya, baik audit internal maupun audit eksternal. Dalam menetapkan visi dan misi organisasi yang dilanjutkan dengan penetapan tujuan
lalu menyusun strategi, tentunya memperhatikan juga bagaimana analisis lingkungan terhadap kebijakan ini. Ini mempengaruhi penyusunan strategi guna selanjutnya diimplementasikan dan dieksekusi. Ya. Dalam berbagai tahapan ini tentunya memungkinkan apabila terjadi perbaikan guna menjaga orientasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di awal. Bagaimana tentang proses manajemen strategik? Pertama, dengan mendefinisikan kegiatan utama organisasi atau core bisnisnya, menetapkan visi dan misi organisasi, lalu menetapkan tujuan organisasi yang lebih terukur, menyusun strategik untuk mencapai tujuan, mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Dalam hal menetapkan visi strategik, ya, visi dipahami sebagai satu pernyataan yang menggambarkan kondisi perusahaan yang akan datang, di masa yang akan datang. Visi merupakan cita-cita perusahaan, visi juga merupakan bagian dari pertanyaan yang menjawab pertanyaan where we are going, kita akan kemana dengan kendaraan perusahaan ini. Visi dan misi bisnis, ini pernyataan misi menjawab pertanyaan apakah bisnis kita. Pernyataan visi menjawab pertanyaan ingin menjadi apakah kita di masa yang akan datang. Ada alternatif dalam menyusun visi, misi, dan strategi. Ya, dengan pendekatan kepala arsitek atau the chief architect approach, pendekatan the delegation approach atau pendekatan delegasi, pendekatan kolaborasi atau collaborative or team approach, dan yang terakhir the corporate intrapreneur approach, pendekatan perusahaan intrapreneur. Nah, dipahami bahwa misi merupakan keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan dari tujuan strategik untuk mewujudkan visi perusahaan itu sendiri atau organisasi. Di sisi lain, visi menggambarkan kondisi masa depan dari satu organisasi yang belum tampak sekarang, tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap organisasi atau anggota organisasi. Hal yang penting dalam pernyataan misi, tentunya ini menjadi orientasi pencapaian tujuan, yaitu memastikan adanya kesatuan tujuan dalam organisasi tersebut, menjadi landasan atau standar dalam mengalokasikan sumber daya organisasi, lalu juga menciptakan nada dan iklim atau habit, ya, behavior organisasi yang sama sebagai acuan bagi setiap individu dalam memahami tujuan dan arah organisasi, serta membatasi mereka yang tidak memahami tujuan dan arah organisasi tersebut secara lebih jauh turut serta dalam organisasi. Selanjutnya, memfasilitasi penerjemahan tujuan-tujuan organisasi ke dalam struktur kerja, termasuk penugasan kerja kepada bagian-bagian yang bertanggung jawab dalam organisasi. Yang terakhir, menjelaskan tujuan-tujuan organisasi dan menerjemahkan tujuan-tujuan tersebut menjadi beberapa sasaran kegiatan yang tentunya memiliki parameter biaya, parameter waktu, dan kinerja yang dapat dinilai dan diawasi. Ada 8 hal yang perlu ada dalam misi, yaitu orientasi pelanggan, produk, pasar, teknologi yang digunakan, juga komitmen terhadap pertumbuhan atau keuntungan dan stabilitas. Lalu samping itu harus ada juga konsep perusahaan dan komitmen terhadap stakeholder. Misi dalam perusahaan jasa, ini ada perbedaan sedikit berkaitan dengan misi dalam perusahaan jasa, di mana segmen pasar mencakup mengidentifikasi, cakupan identifikasi karakteristik umum dari pasar, kebutuhan penting pasar, dan kekuatan para pesaing yang ada.
Harus juga diperhatikan konsep jasa mencakup upaya-upaya untuk menanamkan dalam pikiran konsumen, karyawan, pemegang saham, dan juga persepsi jasa itu sendiri. Strategi operasinya perlu dikembangkan dengan tidak mengabaikan peran operasi, peran keuangan, pemasaran, dan kualitas, serta biaya dari jasa-jasa tersebut. Yang terakhir, sistem penyajian jasa harus dibangun dengan memperjelas peran orang, dalam hal ini karyawan atau konsumen, versus teknologi, ya, kesesuaian dengan teknologi, yang membuat spesifikasi peralatan, layout, dan prosedur yang harus digunakan dalam menyajikan jasa tersebut, serta mempertahankan standar kualitas dan cara penyajian yang telah baik sebelumnya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dihindari dalam merumuskan merumuskan misi. Yang pertama, jangan terlalu luas. Misi jangan terlalu luas. Misalkan perusahaan taksi merumuskan misinya sebagai perusahaan jasa transportasi yang mencakup darat, ada laut, dan udara untuk konteks bisnis tersebut. Tapi juga jangan terlalu sempit. Misalkan hotel berbintang yang hanya merumuskan misinya sebagai penyedia jasa penginapan saja. Ada hal-hal yang bisa dieksplor, dikembangkan, yang tentunya saling mendukung dan membuat ketertarikan untuk menginap di hotel berbintang tersebut. Selanjutnya kita lihat prinsip-prinsip penyusunan tujuan. Nah, tujuan harus sesuai, cocok, suitable, harus layak, visible, harus dapat dicapai atau achievable, harus fleksibel atau lentur, harus memiliki motivasi, ya, dan dapat dimengerti, understandable. Juga terkait dengan misi tujuan itu, ya, linkage, dan tentunya harus dapat diukur atau measurable. Jadi kesimpulannya dari pertemuan ini, manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi yang ada. Sedangkan strategik, ini serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang mengarah pada penyusunan strategi-strategi efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Secara umum dapat disimpulkan manajemen strategik adalah cara yang akan dilakukan para penyusun strategi dalam menentukan tujuan dan juga membuat keputusan-keputusan strategik. Adapun ruang lingkup manajemen strategi menunjukkan keseluruhan kegiatan yang dicakup oleh manajemen strategik itu sendiri, di mana lingkup ini dapat dianggap sebagai fungsi-fungsi manajemen strategi yang akan membantu para pemimpin organisasi atau perusahaan dalam merancang berbagai keputusan strategik. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.